Jadi hasil itu ada karena sebuah proses yang bisa kita lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hai, selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Halo, selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Bersama saya Ananda Helena Nurliza. Kali ini kita kedatangan tamu, yakni ada Kak Tati Kolbi sebagai lulusan terbaik di Administrasi Publik tahun 2021. Halo, perkenalkan nama saya Tati Kolbi Asofi. Saya angkatan 2017. Saya jurusan Administrasi Publik di Universitas Hang Tuah Surabaya. Bagaimana kabarnya Kak Tati? Alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Dan juga tetap semangat ya untuk kalian semuanya yang tetap menjalani hari-hari di kampus meskipun di masa pandemi ini. Bagaimana nih Kak perasaan Kakak dinobatkan sebagai lulusan terbaik di Administrasi Publik dan dapat disimpulkan sebagai lulusan terbaik di FISIP gitu Kak? Bener-bener senang banget, nggak terduga ya. Aku bisa menjadi lulusan yang terbaik 3,5 tahun di angkatan 2017 ini. Pasti ada sesuatu hal yang sangat membuat aku senang. Meskipun di masa pandemi ini banyak sekali rintangan-rintangan, tapi aku tetap semangat untuk menjalani skripsi ini. Sebelumnya nih Kak, Kakak itu sudah tahu apa percaya diri lah, oh nanti aku bakalan nih jadi wisudawan terbaik gitu Kak? Sebelumnya gitu? Iya, sebelumnya benar-benar nggak nyangka sih ya aku bisa jadi lulusan terbaik, terus jadi lulusan yang 3,5 tahun juga, seperti itu. Benar-benar sangat apresiasi sekali aku juga. Dan di masa pandemi ini kita harus juga tetap bisa membagi waktu antara Zoom meeting, juga mengerjakan skripsi dengan baik, iya. Juga bimbingan juga sih, kita juga harus membagi waktu gimana kita harus bimbingan, terus gimana kita waktu mengerjakan skripsi, seperti itu. Terus motivasi terbesar Kakak sebagai lulusan terbaik dengan IPK tertinggi juga Kak? Apa Kak motivasinya Kak? Motivasi aku yang pertama sih orang tua ya. Orang tua, support orang tua. Ya, support orang tua yang paling utama, yang paling bisa membuat aku bergerak lah hatinya untuk mengerjakan skripsi dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua juga teman-teman ya, khususnya teman-teman angkatan aku yang juga mensupport aku, ayo cepat kerjakan dengan baik kayak gitu. Terus juga kakak kelas juga sih, waktu itu aku dikasih motivasi sama kakak kelas, kamu bakalan bisa lulus 3,5 tahun jika kamu bisa berusaha dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Jadi tergugah banget sih hati aku untuk lebih percaya diri dan juga lebih bisa lah untuk menjadi lulusan yang terbaik ini. Semoga aku juga bisa termotivasi nih Kak dari Kakak dan bisa lulus dengan 3,5 tahun ya Kak ya. Iya. Tentu saja pasti kamu bisa kok jadi lulusan terbaik juga. Amin. Terus 3,5 tahun juga. Doain ya Kak ya. Yang penting tetap berusaha, semangat terus, dan pastinya dibarengi dengan kerja keras, Usaha dan doa ya Kak ya. Apa sih Kak rahasia dan tips bisa lulus sebagai wisudawan terbaik di Prodi Administrasi Publik ini Kak? Sebenarnya banyak banget sih tips di luaran sana ya, tips dan trik motivasi seperti itu. Tapi dari saya sendiri, tips dan triksnya sih ada 2. Yang pertama itu tips dan triksnya
kita harus menentukan persyaratan itu dengan baik. Jadi persyaratan di administrasi publik itu ada 3 kan. Yang pertama, kita harus menempuh 144 SKS, ya minimal itu ya. Terus yang kedua itu tes TOEFL itu pasti. Tes TOEFL itu minimal 430 ya. Jadi tes TOEFL itu waktu itu aku sempat 2 kali tes sih, coba. Yang pertama gagal, itu sekitar 370 nilaiku. Yang kedua 430, alhamdulillah sudah. Terus yang ketiga itu credit point. Jadi kalau kalian ikut semisal organisasi, ya itu dikumpulin aja credit pointnya tuh. Kita ngisi di buku credit point seperti itu, kita total jumlahnya. Kalau sudah 50, nanti kita ajukan ke Kaprodi, lalu ke BAAK untuk diverifikasi. Terus yang B itu memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kita waktu aktif untuk di kampus, tapi sekarang kan lagi pandemi, jadi Zoom ya. Itu memanfaatkan waktunya itu kita coba lihat lihat kalender akademik ya. Itu skripsi itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap awal itu tahap pengajuan judul, yang kedua itu tahap sempro bab 1 sampai bab 3, yang ketiga itu tahap skripsi bab 4 bab 5, dan yang terakhir itu tahap pengajuan yang terakhir itu tahap revisi skripsi sampai wisuda. Nah itu kita maksimalkan untuk diatur waktunya. Seumpamanya nih, waktu tahap awal pengajuan skripsi itu kita reng-reng. Jadi kita maksimalkan waktunya kira-kira berapa bulan atau berapa minggu. Waktu itu aku coba sendiri ya, nulis sendiri. Aku reng-reng bahwa untuk pengajuan judul itu cuma 1 minggu. Ya, 1 minggu itu dengan syarat sih kita sudah tahu temanya apa, terus habis gitu pokok bahasannya apa. Iya, pokok bahasannya apa. Jadi waktu masuk perkuliahan itu kita tinggal mengajukan judul. Sebenarnya aku juga waktu pengajuan judul itu sempat ditolak. Ya. Yang pertama itu ada 3 sih. Yang pertama tentang pelayanan di sekolah SD, lebih tepatnya sih di pembelajaran ya, proses pembelajarannya. Yang kedua itu di kinerja aparatur sipil negaranya, khususnya di Kecamatan Tambak Sari. Terus yang terakhir itu di puskesmas, tapi yang diterima itu di Kecamatan Tambak Sari, seperti itu. Terus yang kedua tahap sempro ya, masih sempro itu bab 1 sampai bab 3. Kita juga memaksimalkan waktunya berapa bulan sih kita gitu. Aku dulu estimasinya cuma kurang dari 3 bulan, mungkin 2 bulan lebih. Itu udah bisa sempro ya Kak? Iya, jadi aku targetin sendiri nih. Waktu awal pengajuan skripsi 1 minggu, waktu sempro itu aku 3 bulan kurang. Terus waktu aku skripsi nih bab 4 sampai bab 5 itu sekitar 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Dan untuk tahap akhir cuma revisi-revisi itu mungkin aku 1 mingguan. Jadi total aku 4 bulan lebih, nggak sampai 5 bulan untuk ngerjain skripsi itu tadi Kak. Jadi kalau semuanya aku ada kelebihan, maksudnya kelebihan itu gini, waktu aku reng-reng bab 1 waktu aku reng-reng di sempro itu kan 3 bulan kurang. Itu kalau aku lebih di situ, aku tambahkan semangatku. Maksudnya aku cepet-cepet ngerjain, terus habis itu cepet-cepet revisi supaya nggak tertinggal dari targetku tadi, seperti itu. Intinya itu kita harus bisa memaksimalkan waktu dengan baik ya Kak. Iya benar, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, persiapan Kakak untuk membuat skripsi itu sejak kapan? Sejak awal semester kayak semester 3, 4, 5 atau malah di akhir semester itu Kak? Kalau persiapan sih waktu aku ini ya semester 6 akhir. Semester 6 akhir itu aku mulai kepikiran, aku nantinya mau ngambil judul atau tema apa ya. Aku masih bingung di situ. Terus akhirnya aku nyari-nyari di internet jurnal-jurnal yang berkaitan dengan yang aku pengen. Waktu itu aku punya
dua jurnal, maksudnya punya dua tema. Yang pertama tentang kinerja ASN, yang kedua itu tentang pembelajaran daring di masa pandemi itu. Tapi aku waktu itu baca juga sih jurnal-jurnal, dan akhirnya aku serap di kinerja ASN itu. Terus pada waktu liburan nih, semester 6 ke semester 7 liburan itu, aku manfaatin untuk nulis bab 1. Kan kalau pengajuan judul itu harus ada bab 1, latar belakang, tujuan, rumusan. Jadi aku manfaatkan dalam waktu liburan itu untuk menulis skripsi bab 1. Biar gak kosong gitu hari-harinya Iya, Kak ya. benar sekali. Terus bisa diceritakan nggak sih Kak perjalanan singkat Kakak menjadi wisudawan terbaik di administrasi publik? Apakah mulai awal masuk Kakak itu sudah ambis gitu kan? Biasanya kan kalau misalnya jadi wisudawan terbaik itu teman-teman yang lain itu mengkiranya, oh kamu anak ini ambis makanya bisa jadi wisudawan terbaik gitu, gimana Kak? Sebenarnya aku pengen ya dari dulu untuk lulus 3,5 tahun. Penginku itu juga yang pertama dari orang tua seperti tadi, terus yang kedua dari kakak kelasku. Itu tergugah dari motivasi aku. Kakak kelasku juga bilang, pasti kamu bisa 3,5 tahun kayak aku, yang penting perjuanganmu juga. Pertama sih nggak nyangka sih ya jadi lulusan 3,5 tahun, tapi aku tetap berusaha lah semaksimal mungkin supaya skripsi aku itu juga bagus, terus aku menjadi lulusan terbaik. Itu yang penting itu dengan berjalannya waktu itu pasti akan bisa akan bisa terjadi sendirinya. Maksudnya kita berjuang Jalani aja iya, dulu ya, jalani Kak, ya. aja Sesuai alurnya gitu. Sesuai alurnya, nanti yang penting hasil akhir itu pasti tidak akan membohongi kerja keras kita. Semakin kita kerja keras, semakin hasil akhirnya itu Semakin bagus. puas kan? Iya. Harapan terbesar Kakak setelah mendapatkan gelar wisudawan terbaik itu apa Kak? Harapan aku jadi wisudawan terbaik, semoga ilmu aku yang aku peroleh di administrasi publik ini bermanfaat juga bagi masyarakat, agama maupun bangsa. Terus harapanku juga ke depan pasti aku pengen bekerja ya. Pasti kalau Ke dunia nyatanya, Kak, ya? kita sudah lulus, pasti kita akan menempuh pekerjaan seperti itu. Dan juga pekerjaanku tuh aku pengennya yang khususnya di administrasi publik di pemerintahan. Yang sesuai gitu ya Kak? Iya, sesuai dengan jurusan aku. kita. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, selepas ini Kakak itu mau kerja atau melanjutkan studi Kak? Ya seperti yang aku bilang tadi sih, aku pengen kerja dulu. Sebenarnya ada juga keinginan aku untuk melanjutkan studi, tapi dengan keterbatasan, maksudnya keterbatasan waktu juga. Itu aku juga masih mikir-mikir sih. Sebenarnya aku pengennya melanjutkan studi, tapi di sisi lain juga aku harus bekerja gitu, iya. Akhirnya aku milih untuk bekerja dulu deh. Nanti kalau ada waktu luang, aku akan bekerja. Tapi Kakak berapa persen nih kalau misalnya 60% aku harus bisa lanjut S2 gitu atau gimana gitu Kak? Tapi itu waktunya kan belum tahu Kak ya, tapi Iya. pasti ada kan niatan itu. Pasti ada berapa persen gitu menurut Kakak? Kalau waktu ini sih aku masih 50% ya, masih belum tahu kelanjutannya gimana, tapi masih ada sih di dalam diri Benak aku, hati, ya. benak hati aku itu pengen lanjutkan sekolah seperti itu. Tapi belum tahu ya Kak ya waktunya kapan gitu. Iya, ya, Kak? belum tahu. Terus apa nih Kak pesan-pesan kepada adik-adik tingkat agar adik-adik tingkat itu semangat kuliah Kak, apalagi yang sekarang lagi menyusun skripsi gitu Kak? Pesan dan pesannya ya untuk adik tingkat itu semangat aja, jalani apa yang sudah digariskan, dijalani dan usahakan itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dalam artian itu udahlah, jangan gini aja, bukan gitu. Jalani dengan semaksimal mungkin itu, kerahkan semua apa yang kita bisa atau apa yang kita mampu. Terus
habis itu realisasikan ke kehidupan kita. Jadi itu nggak seenaknya sendiri ya, maksudnya nggak wes gini aja gitu, enggak, maksudnya kita harus Berubah juga menjalani ya, Kak, itu, ya? iya, merubah dengan pasti yang positif lah, seperti itu. Terus semoga juga adik tingkat dapat lulus dengan lulusan yang terbaik ya. Dan lulusan 3,5 tahun juga tetap semangat, tetap optimis menjalani skripsi meskipun di tengah pandemi ini, dan juga tetap berkarya supaya hasilnya itu akan bagus. Jadi hasil itu ada karena sebuah proses yang bisa kita lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik, seperti itu. Berarti usaha itu benar-benar tidak akan mengkhianati hasilnya, Mengkhianati gimana hasil, ya? iya. Kalau misalnya kita serius untuk mengerjain skripsinya, nanti hasilnya pasti bakal muasin juga ya, Kak ya? Iya, hasilnya bakal memuaskan. Jadi percaya aja lah pada semuanya, lakukan aja yang terbaik, pasti hasilnya itu nggak akan mengecewakan, seperti itu. Terima kasih ya Kak atas waktunya sudah memberikan tips, terus motivasi dan inspirasi kepada adik-adik tingkatnya. Semoga kita bisa menjadi lulusan terbaik juga, dan 3,5 tahun lah lulusnya, biar kayak seperti Kak Tati Kolbi ini. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. J'ai raté le but.